Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang saya hormati Bapak Muhammad Hidayat selaku dosen pembimbing untuk mata kuliah Ilmu Pendidikan Sosial di SD. Baiklah, di sini saya Sinti Ananda bersama teman-teman dari kelompok 3, yaitu Media Arianti, Septi Siti Fatimah, Rizky Darmawan, Yunita Sari, dan Ita Purnamasari. Kami di sini akan mempresentasikan materi modul 3 tentang kegiatan belajar 2 dan kegiatan belajar 1. Baiklah, untuk materi yang pertama, saya Cynthia Ananda akan menyampaikan materi tentang arti sikap dan arti nilai serta kaitannya. Untuk yang pertama itu kita lihat di sini sudah ada di slide-nya. Untuk bagian pertama, nilai dan sikap dalam KTSP IPS SD di kelas rendah. Pertama harus kita ketahui dulu apa itu arti nilai. Nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik atau buruk. Nilai juga bisa menilik kelakuan seseorang. Nah, nilai ini bersifat umum dan tidak berkenaan dengan sesuatu yang khusus. Nilai bersifat abstrak juga, oleh karena itu nilai yang dapat dikaji dari nilai ini hanya indikator-indikatornya saja yang meliputi cita-cita, tujuan yang dianut seseorang, aspirasi yang dinyatakan, sikap yang akan ditampilkan, perasaan yang diutarakan, serta perbuatan yang dilakukan serta kekhawatiran yang akan dikemukakan. Oke, itu arti nilai. Kemudian kita lanjut kepada arti sikap. Sikap memiliki arti yang cukup rumit ya. Di sini ada pengertian sikap yang dikemukakan oleh para ahli. Pertama itu menurut Turson. Turson mengatakan bahwa sikap itu adalah keseluruhan dan kecenderungan dan perasaan, pemahaman, gagasan, rasa takut, perasaan terancam, dan keyakinan-keyakinan tentang suatu hal. Sedangkan menurut Rohman, sikap adalah kesiapan seseorang untuk memperlakukan sesuatu objek. Di dalam kesiapan itu ada aspek kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak. Kesiapan sendiri merupakan penilaian positif dan negatif dengan intensitas yang berbeda-beda. Untuk waktu tertentu, kesiapan itu sendiri bisa berubah-ubah. Nah, sikap ini berbeda sama nilai tadi. Kalau sikap itu dia bersifat khusus, ya. Oke, selanjutnya itu dari kedua arti tadi kita lihat apa sih kaitan nilai sama sikap, ya. Nah, seperti halnya dengan sikap, nilai juga dirumuskan secara beragam dengan landasan yang berbeda-beda serta tujuan dan disiplin yang berbeda. Nilai merupakan konsep ekonomi, filosofi, pendidikan, dan bimbingan sosiologi dan geografi serta sejarah. Nilai ini merupakan konsep tentang kelayakan yang dimiliki seseorang atau kelompok yang akan mempengaruhi bagaimana seseorang atau kelompok itu memilih cara, tujuan, dan perbuatan yang akan dikehendakinya sesuai dengan anggapan bahwa penilaiannya itu yang terbaik. Nah, nilai yang dimiliki seseorang dapat mengekspresikan mana yang akan lebih disukainya dan mana yang tidak. Itulah kenapa nilai ini dapat disimpulkan sebagai hal yang akan mengakibatkan atau menyebabkan suatu sikap atau tindakan. Contohnya seperti pada di modul itu, ada seseorang yang akan membeli sebuah mobil, ya, akan membeli semua mobil. Nah, ketika dia mau membeli sebuah mobil, dia akan memberikan penilaian dulu terhadap mobil tersebut, baik dari segi bodi mobil, mesin mobil, dilihatnya dulu secara keseluruhan mobil itu seperti apa, dinilainya dulu. Oh, menurut penilaiannya mobil ini bagus nih, mobil ini kayaknya dari segi fisiknya bagus, keren, ya. Ketika dia sudah menilai mobil itu bagus, mobil itu layak untuk digunakannya, maka sikap atau tindakan yang akan dikemukakannya yaitu
membeli mobil tersebut ya. Itulah kenapa nilai sangat berkaitan dengan sikap ya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kelompok lainnya. Untuk materi keterampilan kami persilakan kepada saudari Ita. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada slide kelima, yaitu ada keterampilan intelektual. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut lagi tentang keterampilan intelektual, saya ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan keterampilan intelektual. Di sini keterampilan intelektual adalah kemampuan seseorang untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna untuk mengetahui kebenarannya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa keterampilan intelektual itu adalah kemampuan seseorang untuk mengelola informasi. Nah, di sini keterampilan intelektual itu ada beberapa hal. Yang pertama itu ada keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi melalui pengumpulan fakta bacaan, mendengarkan penjelasan dari narasumber, melalui partisipasi aktif dalam diskusi, kunjungan ke lapangan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada keterampilan berpikir, menafsirkan, menganalisis, dan mengorganisasikan informasi yang dipilih dari berbagai sumber, membentuk konsep, merangkum kembali, dan membentuk generalisasi sesuai dengan jenjang kemampuan berpikir peserta didik. Yang ketiga ada kemampuan mengkritik informasi dan membedakan mana fakta dan mana opini. Dia harus tahu di sini mana yang fakta dan mana yang opini, dan dia harus pintar mengkritik suatu informasi tersebut. Dan yang keempat itu ada keterampilan membuat keputusan berdasarkan mereka mampu mengambil keputusan dengan profesional, tidak menyamaratakan ya. Yang kelima itu ada keterampilan memecahkan masalah. Yang keenam itu ada keterampilan menggunakan media, globe, peta, grafik, tabel, dan sebagainya. Nah, seperti kita di sini menggunakan media Bandicam ya, itu termasuk dengan keterampilan intelektual. Nah, pada slide ke-6 itu ada keterampilan personal. Di sini apa itu keterampilan personal? Ternyata keterampilan personal itu ada keterampilan personal. Di sini apa itu keterampilan personal? Ternyata keterampilan personal itu adalah keterampilan kemampuan seseorang individu untuk melakukan atau menghasilkan suatu kegiatan. Nah, di sini jadi keterampilan personal itu sifatnya individu ya. Ada beberapa hal, yaitu satu, keterampilan ini yang bersifat praktis disebut juga keterampilan psikomotor, seperti keterampilan berbuat, berlatih, serta mengkoordinasi indera dengan anggota badan. Yang kedua itu ada keterampilan studi dan kebiasaan kerja, misalnya keterampilan menentukan lokasi kerja, mengumpulkan data, menggunakan referensi material, membuat kesimpulan, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada keterampilan bekerja dalam kelompok. Yang keempat itu ada keterampilan akademik atau keterampilan belajar. Yang kelima itu ada keterampilan lainnya, terdiri dari keterampilan fisik, keterampilan politik, agar sesuai dengan perkembangan usia dan kemampuan berpikirnya. Kemudian pada slide ke-7 itu ada keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu adalah
keterampilan suatu kemampuan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Berarti ini kemampuannya dengan berkelompok. Jadi yang tadi keterampilan personal itu suatu kegiatan individu, sedangkan keterampilan sosial di sini sifatnya berkelompok ya. Jadi keterampilan ini meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar, memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak lain, membina kesadaran sosial. Nah, dengan demikian, melalui keterampilan ini peserta didik mampu berkomunikasi dengan sesama teman. Ya, dengan adanya kelompok tadi, si peserta didik bisa berkomunikasi dengan sesama teman dan sesama lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan realisasi dari penerapan IPS dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kita yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi tentang kegiatan belajar 3. Contoh keterkaitan antara peristiwa fakta, konsep, generalisasi nilai, sikap, keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas rendah. Penyelenggaraan program pembelajaran IPS harus didukung oleh fakta-fakta yang aktual dan disajikan berdasarkan konsep dan dilandasi oleh nilai-nilai yang berguna bagi kehidupan masyarakat manusia, berkontribusi bagi pembentukan sikap dan keterampilan yang mendukung pembangunan masyarakat dan bangsanya. Berikut ini akan dikemukakan contoh menggambarkan adanya keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai sikap, dan keterampilan intelektual, kemampuan analisis personal sosial dalam konteks pendidikan IPS SD kelas rendah. Adapun contohnya yaitu yang pertama topik dan subtopik dan kompetensi dasar. Pertama, topik lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Subtopik lingkungan rumah, kita contohkan IPS kelas 3 semester 2. Standar kompetensi memahami lingkungan dan melaksanakan kerjasama di sekitar rumah dan sekolah. Yang terakhir, kompetensi dasar, yaitu menceritakan lingkungan alam dan buatan di sekitar rumah dan sekolah. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum, perkenalkan saya Media Arianti akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 tadi, dimulai dari slide ke-11. Baik, di sini itu adalah mengenai indikator ya. Jadi pada topik pembelajaran ini peserta didik itu diharapkan tentunya untuk dapat 1. Menjelaskan pengertian lingkungan alam, 2. Menjelaskan pengertian lingkungan buatan, 3. Menjelaskan pengertian rumah ya, rumah. Kira-kira apa sih bayangan anak peserta didik kita itu dengan pengertian rumah? Bisa jadi dia menyebutkan tempat untuk berteduh ya, seperti itu. Selanjutnya itu ada poin keempat, menyebutkan benda-benda yang langsung dari alam yang ada di sekitar rumah. Contohnya itu kalau minggu kemarin itu Bapak ya ada menjelaskan contoh benda alam itu bisa jadi itu juga ada pagar rumah ya, pagar atau tembok bisa dikatakan yang sudah lama berdiri, artinya memang dari alam, dari dulu maksudnya begitu ya. Lalu poin kelima menyebutkan benda-benda di lingkungan rumah buatan manusia. Contohnya misalnya tangga seperti itu ya. Lalu 6 menceritakan pentingnya lingkungan alam dan buatan bagi semua orang. Artinya saling berkaitan lingkungan alam dan lingkungan buatan bagi manusia ya. Selanjutnya itu slide ke-12, fakta-faktanya. Di sini ada 1, dasar benda-benda atau barang-barang lingkungan alam dan lingkungan buatan. 2, cerita tentang pengalaman peserta didik sebagai anggota keluarga di rumahnya. 3, daftar tugas sehari-hari siswa di rumah. Jadi seperti apa tugas mereka di rumah bersama orang tuanya ya, pasti setiap anak memiliki
tugasnya. Contohnya hal kecil ya, misalnya merapikan tempat tidur, contoh hal kecilnya ya. Lalu poin keempat adalah hak dan kewajiban anggota keluarga terhadap lingkungan alam dan buatan hasil pengamatan guru dan peserta didik. Selanjutnya kita ke poin 12 ya, slide 12. Konsep dasar rumah, lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, tanaman, tanah, batu, binatang, jalan, jembatan, manusia, radio, televisi, norma dan sanksi, nilai kedudukan dan peran, sosialisasi, pembagian kerja dan sebagainya. Artinya konsep dasarnya ya. Lalu konsep esensial, yaitu perkawinan, rumah tangga, tata krama, sopan santun, penataan lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan, dan seterusnya. Artinya kalau konsep dasar ya dasarnya ya ibaratnya, kalau esensial artinya ada hubungan setelahnya, seperti itu ya. Selanjutnya kita ke slide 14, itu mengenai generalisasi. Bisa dilihat di bukunya itu pada modul 2 ya, 2.10, 2.11. Pengertian dari generalisasi itu menurut Weasley ya, itu ada, atau menurut Skenuke juga ada. Intinya adalah generalisasi itu dibentuk untuk membantu kita agar dapat memahami atau mengerti tentang dunia di mana kita hidup. Dan juga generalisasi itu dapat diartikan yaitu setiap grup atau kelompok memiliki sistem norma yang membimbing perilaku anggotanya ya. Baik, jadi di sini satu, generalisasi di sekitar rumah terdapat lingkungan alam dan lingkungan buatan. Artinya tadi sudah saya jelaskan, artinya ada keterkaitan ya. Dua, kebersihan dan keindahan lingkungan rumah ditentukan oleh rasa tanggung jawab setiap anggota keluarga di rumah sesuai dengan perannya masing-masing. Contohnya tadi misalnya anak yang memiliki tugas ataupun perannya masing-masing, ibu, ayah, artinya dalam satu lingkungan keluarga ya. Lalu untuk nilainya, kebersihan, keindahan, kegunaan, dan kerjasama. Sikapnya apa yang diterapkan? Menghormati peraturan, berdisiplin, mau bekerja sama, bertanggung jawab, menyukai kebersihan dan keindahan. Artinya sikapnya memang diterapkan sikap yang baik ya, begitu ya. Oke, sampai di sini dulu presentasi saya dari slide 11 sampai 14. Terima kasih. Nama saya Yunita Sari. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu tentang kemampuan analisis dan keterampilan intelektual. Kemampuan analisis dan keterampilan intelektual meliputi: 1. Mampu merencanakan kegiatan atau observasi atau penelitian. Yang kedua, mampu menyaring dan menganalisis informasi melalui bacaan, diskusi, dan lain-lain. Yang ketiga, mampu berpikir, menafsirkan, dan mengorganisasikan informasi dan lain-lain. Selanjutnya, keterampilan personal. Keterampilan personal meliputi: 1. Membaca dokumen, brosur, atau buku dan surat kabar. Yang kedua, mencatat data atau keterangan dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, menafsirkan gambar dan menggambarkan dena. Selanjutnya, keterampilan sosial. Keterampilan sosial meliputi wawancara, bertanya, berdiskusi, menjawab pertanyaan, dan menjelaskan kepada orang lain. Selanjutnya, jenis kegiatan belajar. Jenis kegiatan belajar meliputi: 1. Perseorangan, 2. Kelompok kecil, 3. Klasikal. Selanjutnya, pendekatan metode, yaitu pendekatan yang meliputi multi metode yang mencakup ceramah yang divariasikan dengan tanya jawab, ekspositorik, diskusi, disertai tugas. Selanjutnya, penugasan kepada peserta didik. Penugasan kepada peserta didik ini melalui diskusi dan membaca buku sumber peserta didik, mencari pengertian rumah, pengertian lingkungan alam, pengertian lingkungan buatan, membuat daftar benda-benda yang langsung dari lingkungan alam dan buatan manusia melalui pengamatan dan pengalaman hidupnya, membuat peran dan tugas anggota keluarga dalam menjaga lingkungan alam dan lingkungan buatan. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya,
yaitu rencana pengembangan materi pembelajaran oleh guru. Ada dua yaitu guru merumuskan pokok-pokok materi sebagai bahan pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar merujuk kepada sumber belajar. Yang kedua, disinilah guru berperan sebagai pengembang kurikulum. Kegiatan operasional tahap kelas. Yang pertama, pertemuan pertama, penjelasan pokok-pokok pembelajaran oleh guru disertai cara belajarnya. Next, kedua, kegiatan berikutnya, guru memperagakan 1-2 contoh, misalnya memperlihatkan gambar rumah lingkungan alam, lingkungan buatan tertentu disertai penjelasan singkat ihwal topik, lingkungan alam dan lingkungan buatan di sekitar rumah, menanyakan pendapat peserta didik tentang gambar atau foto tersebut, membuat kesimpulan singkat tentang apa lingkungan alam dan lingkungan buatan di sekitar kita. Bisa dilanjut dengan pertanyaan kepada siswa, misalkan bagaimana kalau kita tidak mempunyai rumah? Bagaimana perasaan kita jika hidup tanpa adanya lingkungan buatan dan lingkungan alam? Next, 3. Guru menyampaikan ceramah singkat tentang materi telah dibahas tentang lingkungan alam dan buatan disertai tanya jawab dan diskusi kelas secara singkat. 4. Ditutup dengan penugasan dan penjelasan tugas kelompok. Yang kedua, tahap tugas. Yang pertama itu inquiry sederhana atau mengkaji isi buku serta pokok-pokok yang harus dipelajari. Yang kedua, inquiry dokumen atau lingkungan. Yang ketiga, guru memberikan cara, data teknis pembuatan instrumennya, serta pengembangan kemampuan analisis dan keterampilan intelektual, personal, dan sosialnya. Next, tahap 3, tahap kelas. Yang pertama, penelaahan bukti hasil kerja kelompok. Yang kedua, berikan ikhtiar umum berisi ringkasan tentang pelajaran minggu lalu dan pokok masalah pelajaran yang dihadapi. Ketiga, menentukan pilihan kelompok yang akan didiskusikan secara klasikal dan kelompok lainnya menanggapi hasil kerja mereka. 4. Merumuskan kesimpulan diskusi. Dalam hal ini guru turut membimbing jika ada hal yang perlu diluruskan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.